Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama Benik di sesi filosofi saham yang ketiga. Kita kali ini akan membahas tentang salah satu filosofi hidup yang sangat-sangat penting. Dan ini berulang kali dikatakan oleh investor legendaris yang namanya Warren Buffett. Jadi beliau itu di acaranya Berkshire Hathaway, RUPS, di tahun 2009 ada yang bertanya, Mr. Warren Buffett, apa sih keputusan paling hebat dan paling penting di dalam hidup kamu? This is a question about making important decision, dia bilang. Nah, ketika ditanya tentang keputusan paling penting di dalam hidupnya, dia menjawab begini. Ternyata jawabannya itu sangat unik, sangat beda, dan sangat aneh. Ketika orang datang di rapat umum pemegang saham Berkshire Hathaway, orang itu berharap dapat tentang, keputusan terpenting di dalam hidup saya adalah ketika saya membeli saham Coca-Cola atau membeli saham perusahaan asuransi Geico. Ternyata tidak. Ketika ditanya hal itu, Warren Buffett bilang keputusan paling penting di dalam perjalanan hidup saya sebagai investor itu adalah marry the right person. Maksudnya apa? Maksudnya marry itu kan married ya, menikah. Artinya menikah dengan orang yang tepat. So, you should marry the right person. Itu keputusan paling penting dan keputusan paling hebat di dalam perjalanan karirnya Warren Buffett. Kenapa? Jadi Warren sedang bercerita tentang istrinya namanya Susan. Susan inilah yang ikut ke dalam perjalanan karirnya Buffett. Kenapa penting punya orang seperti Susan itu? Kita punya pasangan. Kenapa dia bilang marry the right person? Jadi Warren Buffett bilang begini, tidak peduli seberapa pintar kamu, seberapa hebat kamu, seberapa canggih kamu dalam menghasilkan uang, kalau kamu punya istri, hobinya boros, hobinya belanja, jangankan ngurus rumah, ngurus anak juga nggak bisa. Yang ada apa? Kamu ke kantor hati tidak tenang. Karena rumah tidak ada yang rawat, anak tidak ada yang kasih makan, kamu juga cari duit, berbisnis, kerja juga tidak tenang. Akibatnya pekerjaan berantakan. Dan itu saya juga lihat secara belak-belakan dengan mata kepala saya ketika keluarganya berantakan, bisnisnya juga berantakan. Itu sering terjadi. Jadi kalau kamu suka lihat salah satu investor perusahaan tertutup yang paling hebat namanya Don Valentin dari perusahaan investasi namanya Sequoia, ketika dia investasi di sebuah perusahaan, faktor paling penting yang dia lihat bukan cuman soal berapa profitnya, bagaimana laporan keuangannya, bagaimana laba ruginya, enggak. Dia akan lihat CEO-nya, pemilik perusahaan yang dia mau invest. Istri kamu bagaimana kabarnya? Anak kamu sekarang gimana, kemarin habis ujian, lulus nggak, naik ke kelas 6 SD? Itu yang ditanya sama Don Valentine ketika dia interview perusahaan-perusahaan yang dia mau invest. Kenapa? Karena faktor keluarga ternyata penting. Teman-teman investor, ketika kamu dengar pertanyaannya Warren Buffett ini, apalagi kamu yang masih muda ya, ternyata hal yang paling penting dalam kehidupannya Warren Buffett itu bukan tentang keputusan dalam membeli saham apa. Dia berulang kali bilang, keputusan paling penting dan paling hebat dalam hidupnya adalah marry the right person. Which is, in his case, dia kawin dengan yang namanya Susan. Kenapa? Karena ketika kamu kawin dengan orang yang tepat, dia bisa membantu menginspirasi kamu, memotivasi kamu, menyemangati kamu. Baik dalam keadaan suka maupun duka. Dia fight together with you. Kayaknya nggak ada orang ketika mau menikah, goalnya adalah, saya married sama dia karena saya pengen susah sama dia, tambah susah. Kayaknya enggak deh. Jadi, kamu harus married dengan orang yang tepat. Orang yang tepat di sini bukan orang yang cantik, enggak, bukan soal itu. Juga bukan dengan menikah dengan orang kaya, enggak. Juga bukan menikah dengan orang yang pintar, jenius, gelarnya banyak, juga enggak. Bukan tentang itu. Yang mau dibilang di sini adalah, kita harus bisa menikah dengan orang yang menginspirasi kamu. Maksudnya gini, saya bisa kasih contoh kantor tempat saya di sini sedang main, kantor teman kita di sini, konsultan pajak. Saya kenal istrinya juga, bekerja di Mitsubishi. Sebelumnya dia berpacaran dengan teman saya juga, sama-sama mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Gelarnya, jadi waktu itu pacarnya dia, semoga dia nggak lihat video ini ya. Waktu itu pacarnya dia gelarnya RR. RR itu Raden Roro. Jadi masih keturunan bangsawan lah. But along the way, ternyata dia nggak cocok dan dia pisah. Terus banyak orang bilang, wah kamu sayang ya pisah dengan keturunan bangsawan, orang kaya, gini segala macam. Tapi enggak. Dia bilang enggak. Kenapa? Karena gue mau cari istri di mana gue bisa tambah semangat, berkarya, bekerja, cari duit. Gue tambah terinspirasi dalam melakukan pekerjaan gue. Karena apa yang gue mau mulai, which is dia waktu itu baru mau mulai bisnisnya, itu tidak gampang. Ada masa pengorbanan, bisnis apapun pasti selalu dimulai dengan pengorbanan.
2 tahun, 3 tahun pertama gitu. Dan saya rasa Raden Roro itu bukan tipe yang akan mau kita berhemat selama 3 tahun, uangnya kita simpan buat usaha, buat sewa ruko, jalanin usaha kita, bukan tipe yang seperti itu. Long story short, my friend, ternyata kawan saya membuat keputusan yang tepat. Dia menikah dengan seorang wanita, pekerja keras, sekarang menjadi salah seorang manajer hebat di Mitsubishi. Dia sendiri sekarang punya usaha di sini, konsultan pajak yang udah berjalan mungkin sudah lebih dari 6 tahun dan semakin saya lihat udah semakin oke. Dia membuat keputusan yang tepat. Dia bukan menikah seseorang karena cantik, karena kaya, karena pinter, no, enggak. Dia menikah dengan orang yang memang tepat buat dia. Orang yang dia rasa bisa menjadi rekan perjuangan bersama-sama, dia rasa menginspirasi dia, dan dia juga bisa saling menyemangati dalam perjalanan hidupnya. Karena tidak peduli ya teman-teman, sekaya apapun kamu, sehebat apapun kamu, yang namanya perjalanan hidup nggak mungkin di atas terus. Selalu ada naik, selalu ada turun. Selalu ada kadang kita di bawah, kadang di tengah, kadang di atas. Orang zaman dulu bilang enak banget jadi anaknya Pak Harto. Enak banget jadi Pak Harto bahkan. Tapi ternyata di akhir hidupnya, hampir banyak orang yang mengutuk beliau, demo beliau, sumpah serapah sama beliau gitu. Ternyata nggak semua yang di atas itu selalu di atas. Roda kehidupan itu berjalan. Tidak peduli sehebat apapun, kamu presiden sekalipun. Ini salah satu hal yang paling penting. Marry the right person. Jadi, faktor memilih pasangan hidup ini begitu pentingnya ya. Jadi ketika kamu memilih suami kamu atau memilih istri kamu, ternyata ini adalah faktor yang sangat penting. Kenapa begitu pentingnya? Karena yang namanya pasangan hidup kamu, dia pasti mengatur, dia pasti terlibat dalam setiap keputusan yang kamu ambil di dalam rumah tangga kamu. Contoh, saya ada ketemu direktur Astra, jago banget, jualan triliunan. Mau beli motor baru takut. Terus kenapa saya tahu dia takut gitu ya? Karena parkirnya di kantor. Terus tanya, Pak itu motor siapa? Motornya saya tanya sama satpam, kok ada motor parkir situ? Motor gede, ratusan juta nilainya. Parkir situ nggak pernah ada yang pakai. Oh itu motornya Pak itu. Hah? Terus gue tanya sama orangnya, kok lu nggak pernah pakai? Oh iyalah, ntar ketahuan istri gue dimarahin gue. Jadi lu bisa bayangin gitu ya. Sebegitu pentingnya. Dan ketika orang nggak lakukan, dia tidak konsultasi dengan pasangan hidupnya, apa yang terjadi? Berantem. Cuman karena hal-hal yang sepele. Misalkan kamu beli handphone baru, atau beli gorden, warnanya nggak cocok, berantem. Mau beli sofa, nggak ngomong dulu sama istri, berantem. Ini hal-hal yang kelihatannya remeh-temeh, tapi lama-lama bisa menggunung, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, jadi bom waktu. Makanya Warren Buffett selalu bilang, kalau kita pilih pasangan yang tepat, seharusnya hidup lu jadi lebih nyaman dan lebih tenang. Ketika lu berkarya, lu juga jadi lebih happy. Jangan kayak temen gua, jadi ngomongin orang, pergi ke kantor, jam 12 siang diteleponin, kapan pulang, jam 1 siang diteleponin, kapan pulang, jam 3 sore diteleponin, kapan pulang. Lama-lama ini suami stres sendiri, di kantor dia tidak tenang, di rumah dia juga berantem terus. Kenapa? Karena ternyata istrinya tidak mendukung pekerjaan suaminya. Dia bekerja di departemen keuangan, yang kayak lo sekarang ya, orang di situ kan kerjanya kerja beneran tuh, PNS di Kementerian Keuangan kerjanya beneran. Jadi bisa sampai malam bahkan pulang gitu. Nah istrinya ini tipe yang tidak pas. Dia tidak mau menikah dengan pengangguran. Tapi ketika suaminya bekerja, yang ada dimarah-marahin terus, kenapa pulang kemalaman terus-terusan. Tapi dia juga nggak berpikir kalau suaminya tidak bekerja, tidak dapat duit. Pas dia juga marah-marah. Apa yang terjadi? Karir teman saya itu terhambat. Jadi dia bilang, dia sih nggak menyalahkan istrinya ya. Tapi kalau kita selalu lihat, oh itu karena dia tidak menikah dengan orang yang tepat. Sehingga dia tidak bisa bekerja dengan full 100%. Ketika dia misalkan dikasih tugas dinas pergi ke Surabaya, dia nggak mau. Nah, akibatnya orang lain yang pergi. Orang lain dapat kesempatan, orang lain yang promosi. So ini semata-mata, dan ini buat kamu tahu juga, inilah faktor bagaimana memilih pasangan yang tepat itu sangat-sangat penting dalam perjalanan hidup kamu. Perjalanan hidup kamu akan mempengaruhi perjalanan investasi kamu. Jadi teman-teman ketika kamu pilih pasangan hidup juga harus pintar dalam memilih pasangan kamu. Ada satu cerita yang bagus tentang bagaimana si Susan, istrinya Warren Buffett ini, ketika mereka baru mulai usaha di bidang konsultasi ya, di bidang investasi, istrinya kan komplain terus. Awalnya mereka tinggal di rumah mertua, terus istrinya komplain, gimana sih lu ini, kita ini married, kenapa gua tinggal di rumah mertua, nggak malu apa lu, gua nggak mau, gua nggak seneng. Namanya menantu biasanya nggak cocok dengan pemilik pondok mertua indah, biasanya begitu gitu ya. Tapi si Susan bilang, saya pengen pindah, saya pengen kita punya keluarga sendiri, rumah sendiri. Warren Buffett bilang begini, oke, pilihannya gini, kita punya duit nih, duit kita terbatas hanya $8.000.
kita bisa pakai duit ini buat ambil kontrakan. Atau kamu lebih pilih, kita bertahan dalam kondisi yang ada, tinggal di pondok mertua indah, tapi setelah 2 tahun kita lihat, kalau 8.000 ini bisa naik jadi 50.000, kita akan beli rumah yang lebih bagus, yang kita bisa tinggal, layak. Kamu lebih pilih yang mana? Ternyata si Susan, istri yang bijaksana. Dia bilang apa? Oke, kita simpan aja dulu modal kita untuk kamu punya usaha kamu. Ternyata seiring berjalan waktu, tidak sampai 5 tahun, mereka kemudian bisa pindah ke rumah sendiri, yang lebih besar dan lebih layak dibanding rumah kontrakan mereka yang tadi seandainya kalau mereka mau masuk. Jadi ini salah satu bukti di mana pasangan itu penting banget dalam perjalanan hidup dan perjalanan investasi kamu. Lalu yang kedua, dan ini quote dari Charlie Munger. Charlie Munger ketika dijawab sama Warren Buffett, oh jadi kita harus pilih pasangan yang tepat ya. Terus orang nanya lagi, Charlie Munger kalau gitu gimana cara pilih pasangan yang tepat? Jawaban Charlie Munger sangat baik. Dia bilang begini, cara mendapatkan pasangan yang bagus, pasangan yang tepat, maka kamu harus menjadi pribadi yang tepat. Jangan ketika lu udah gak kerja, hobinya mabok-mabokan, main judi, terus lu berharap, oh gue bisa married dengan anaknya Jokowi. Itu udah gak jelas, itu gak nyambung. Jadi dia punya kata-kata yang sangat bijak. Kalau kamu mau menikah dengan orang yang tepat, kamu harus jadikan dirimu orang yang tepat juga. Jadi konsepnya adalah pernikahan begini. Jangan kamu, orang suka bilang gini, pernikahan itu ibaratnya pertemuan ada gelas setengah penuh, dengan gelas setengah penuh, bertemu jadi gelas yang penuh. Itu salah. Pernikahan itu konsepnya, ini ada gelas yang penuh, ketemu dengan gelas yang penuh. Mereka bertemu, mereka saling melengkapi. Kenapa? Karena banyak orang ketika dia kemudian, ini bukan soal kamu udah siap secara finansial, atau udah siap secara, oh gue udah punya rumah, udah mobil. Enggak, tapi ini lebih penting soal kamu punya kesamaan visi, kamu punya kesamaan misi, secara mentalitas kamu sudah siap untuk membina hubungan rumah tangga. Jadi kamu, you deserve that. Pastikan kalau kamu mau dapat pasangan yang tepat, kamu juga sudah menjadi pribadi yang tepat untuk orang itu. Kamu sudah upgrade diri kamu menjadi pribadi yang tepat untuk pasangan kamu. Ini berlaku bagi kamu yang perempuan maupun yang laki-laki. Make sure ketika kamu mau married, pilih apa tadi? Jangan lihat gantengnya, jangan lihat kayanya, jangan lihat rajinnya, jangan lihat pandainya atau latar belakang keluarga. Itu semua bagus, itu semua bagus. Tapi yang paling penting, kamu menikah dengan orang yang tepat. Orang yang bisa saling menginspirasi, orang yang bisa saling menyemangati. Kenapa? Karena perjalanan hidup, pernikahan kamu bukan cuma 1 jam, 2 jam seperti orang trading. Perjalanan hidup kamu dengan pasangan kamu itu seumur hidup. Seperti perjalanan investasi kamu. Jadi selalu punya mindset jangka panjang, seperti investor. Jangan menikah cari pasangan dengan pola pikir jangka pendek. Oh, gue menikah dengan dia karena mertua gue kaya. Nanti kalau meninggal, hartanya masuk ke suami gue gitu. Jangan begitu, jangan. Itu udah aneh. Lu punya mindset, gue mau menikah dengan dia. Jadi yang lihat pribadinya dia, lu cek dia. Percuma dia punya orang tua kaya, tapi dia tidak bisa mengelola harta kekayaan. Dia tidak punya kebijaksanaan untuk memanage aset yang dia miliki. Itu percuma. Ingat, pilih pasangan yang tepat adalah keputusan yang paling penting di dalam kehidupan investasinya Warren Buffett. Itu sebuah pelajaran yang saya harap kita bisa ambil bersama-sama. Oke, teman-teman semua di rumah, semoga filosofi saham bersama Warren Buffett tentang keputusan paling penting di dalam perjalanan investasi Warren Buffett bisa membantu perjalanan investasi kamu juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu dapat notifikasi-notifikasi penting dari BNX. Banyak orang yang lupa pencet subscribe, banyak orang yang lupa pencet bell. Akibatnya ketika kita posting di komunitas BNX, kamu tidak dapat notifikasinya. Atau kita posting video YouTube live atau YouTube short, kamu tidak dapat notifikasinya. Oke guys, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye. Pak, berarti benar ya dalam memilih pasangan hidup. Contohnya kayak Rizky Bilar sama Reza Arab ya kan? Oh ya, betul tuh. Gua nggak betul-betul ikutin sih, tapi lu lihat bagaimana mereka, kayaknya si Lesti yang kena KDRT ya? Iya, selebriti. Atau si Reza Arab ya sama istrinya, itu salah satu contoh bagaimana kita married cuma karena berdasarkan fisiknya misalkan,
oh dia ganteng banget gitu, ujung-ujungnya ternyata dia KDRT, atau ternyata pacar kita atau suami kita, kalau kasusnya si Reza Arab ya, mungkin gue juga nggak tahu ya, mungkin persisnya apa, tapi itu bisa salah satu contoh bagaimana ketika kita tidak membuat keputusan yang tepat dan paling penting dalam hidup kita, yaitu pernikahan. Pernikahan itu kita pengen langgeng seumur hidup. Bukan 1-2 detik kayak trader, bukan 1-2 jam, 1-2 hari kayak trader, enggak. Seperti investasi. Itu seumur hidup. Ketika kita tidak bikin keputusan yang tepat, ternyata hobi KDRT, suka judi, suka selingkuh, dan tidak peduli apapun itu pasti akan berpengaruh dalam karir kita, dalam usaha kita. Jadi sekali lagi ya, itu contoh nyata. Mau kamu orang terkenal, mau kamu orang super kaya, mau kamu atlet super canggih, kalau rumah tangga kamu, kalau kamu tidak bijaksana dalam memilih pasangan hidup kamu sedang merencanakan kegagalan dalam perjalanan karir, investasi, dan usaha kamu. Percaya tidak percaya, tetapi menurut Warren Buffett, investor legendaris, itu faktor terpenting dalam kesuksesan dia. Oke, jadi bagus tuh, kasih contohnya bagus. Kita balik ya, semoga kita dapat pelajaran. Fluid, fluid, ni maya, it's the banting, ni tuking nari,